Channel inspirasi dan edukasi Semantik Podcast, all about education. Channel inspirasi dan edukasi Semantik Podcast, all about education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semantik dimanapun Sobat berada. Dan berjumpa lagi bersama Yosuja tentunya dimana lagi kalau bukan di Semantik Podcast nih Sobat Semantik. Dan hari ini spesial banget karena kita kedatangan bintang tamu yang keren banget pastinya nih Sobat Semantik ya. Kita sapa dulu, ini ada Bribtu Muhammad Dadang Alpino SH. Apa kabarnya Bang? Baik ya, alhamdulillah ya. Oke, terima kasih nih Bang sebelumnya udah menyempatkan hadir untuk datang dan main-main ke Semantik Podcast ya. Ya, sama-sama udah kedua kalinya kan. Udah kedua kalinya, tapi belum masuk ke studio kan? Ya, belum masuk. Oke. Nah, ini Sobat Semantik, Bang Dadang ini merupakan tim Densus 88 nih Sobat Semantik. Oke, nah untuk podcast kali ini kita ini akan bahas masalah yang agak serius dikit nih Bang. Iya, tentunya tentang strategi pencegahan intoleransi, radikalisme, terorisme di lingkungan pelajar. Ini kalau denger ini bahasan itu kayak berat banget nih Bang. Oke. Kalau dari Abang sendiri nih ya, kalau sikap intoleransi, radikalisme, terorisme di lingkungan sekolah ini yang seperti apa bentuknya nih Bang? Ya, terima kasih Mbak Yosuja. Jadi sebelumnya kami sampaikan bahwa kami dari unit Idinsos dan Cegah Satgaswil Bengkulu yang fokus tugasnya adalah melakukan deradikalisasi dan pencegahan. Jadi sebelum ke materi kami sampaikan bahwa kami dalam melakukan pencegahan sudah melakukan beberapa kali sosialisasi, terus kita melakukan kunjungan ke sekolah-sekolahan, kita melakukan sosialisasi di pesantren, universitas, kita juga melakukan silaturahmi dan berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat dan stakeholder terkait dengan tujuan agar pencegahan ini tetap berjalan dan Indonesia tetap aman dan damai, khususnya Bengkulu, supaya kita ke depannya tetap bisa bersantai-santai, ke Pantai Panjang Bengkulu bisa masih bersantai dan lain sebagainya. Terkait dengan yang tadi ditanyakan, intoleransi, radikalisme dan terorisme, bahwa kami jelaskan intoleransi, radikalisme dan terorisme ini kalau kami analogikan dalam sebuah pohon, sebatang pohon, intoleransi ini adalah akarnya. Akarnya ini adalah yang terpapar dari segi pemikiran, pemahaman. Terus naik lagi ke batangnya. Batang itu adalah radikalisme. Dari analogi pohon tadi, radikalisme itu adalah yang terpapar dari segi sikap dan perilaku. Terus buah dari akar dan batang dari analogi pohon tadi adalah terorisme yang terpapar dari segi aksinya, tindakan teror dari buah dari intoleransi dan radikalisme. Namun yang kita ketahui dari analogi pohon tadi, yang namanya akar kan belum bentuk tumbuh menjadi batang. Benar. Jadi intoleransi ya masih dalam tahap fase yang bisa kita lakukan pencegahan. Itulah tadi fungsinya kita melakukan pencegahan. Kita datang ke sekolahan, kita datang ke pesantren, universitas dan ke berbagai kalangan lah di seluruh lingkungan masyarakat supaya pada tahap fase intoleransi radikalisme ini masih bisa kita lakukan pencegahan. Namun yang namanya batang, yang radikalisme ya sudah agak besar kemungkinannya menuju berbuah gitu, mengarah ke terorisme. Jadi ya namanya radikalisme harus segera kita lakukan pencegahan. Oleh sebab itu di pencegahan dininya di intoleransi harus sudah kita mulai begitu Mbak. Oke, jadi untuk upayanya sendiri itu lagi keliling-keliling nih ya Bang ya. Lagi ke sekolah-sekolah. Terus kemana lagi nih Bang selain itu? Ya, jadi kami sampaikan suatu kebanggaan bagi kita semua dalam melakukan pencegahan. Alhamdulillah pada tahun 2023 Indonesia zero attack, tanpa ada kejadian teror. Jadi oleh sebab itu ke depannya kami dari Densus 88 Anti Teror Polri di Direktorat Pencegahan dan kami di seluruh Satgaswil se-Indonesia akan lebih mengedepankan pencegahan. Kenapa? Karena harapannya tetap sama seperti yang
pada tahun 2023 kemarin, Indonesia Zero Attack. Kalau sebelumnya kan setiap tahun ada kejadian teror, tapi alhamdulillah 2023 kita aman dan kedepannya semoga lebih aman lagi. Terutama gitu. untuk di Bengkulu ya. Terutama di Bengkulu, biar masih enak kita ke Pantai Panjang gitu. Oke, biar ke Pantai Panjang tuh aman tanpa ada was-was gitu nih Sobat Semantik ya. Nanti boleh lah nanti Bang Alpino ini ajak Sobat Semantik jalan-jalan ya. Nah, kalau untuk Abang sendiri nih Bang, menurut Abang seberapa bahayanya sih ini intoleran? Jadi kalau dibilang bahaya, ya potensi bahayanya itu akan selalu ada. Namun kami sampaikan berdasarkan hasil survei kami, dari hasil survei BNPT pada tahun 2020 menyatakan bahwa kedepannya para kelompok teror ini akan lebih mengutamakan merekrut kaum milenial yang itu perempuan dan anak-anak. Kenapa dengan perempuan dan anak-anak? Perempuan itu ya memang strong dan kuat sekali, tapi sangat mudah untuk dirayu, sangat mudah untuk didekati. Kenapa dengan anak-anak? Anak-anak ya sedang dalam fase tahap mencari jati diri dan identitas diri. Berdasarkan hasil survei dari Setara Institut pada tahun 2023 juga menyatakan bahwa sekitar 83,3% itu para pelajar SMA, ini mengatakan bahwa ideologi Pancasila ini tidak permanen dan dapat tergantikan. Nah, itu salah satu faktor menyebabkan bahwa di kalangan pelajar ini juga harus kita lakukan pendekatan dan harus kita berikan edukasi terkait dengan bahaya yang paham intoleransi, radikalisme dan terorisme. Dan kami sampaikan bahwa ini memang kita pada tahun 2003 Indonesia Zero Attack, namun indeks potensi radikalismenya meningkat. Indeks potensi radikalismenya dari tahun 2022 hanya sekitar 10%, 2023 itu menjadi 11,7%. Jadi itu naik ya Bang ya? Meningkat. Ya, jadi faktornya itu tadi berdasarkan hasil survei, bahkan pada tahun 2003 tadi saya sampaikan 83,3% pelajar mengatakan Pancasila bisa tergantikan dan tidak permanen begitu. Berarti kalau untuk di lingkungan sekolah itu sangat berpotensi ya Bang ya? Sangat berpotensi. Mulai dari intoleransi tadi ya, radikalisme ya, kita nggak mau berharap yang jelek-jelek ya Bang, tapi bisa jadi ke terorisme juga nih ya Bang ya? Bisa jadi. Ya, yang perlu dipahami bahwa intoleransi dan radikalisme ini kan pemahaman ya, pemahaman itu kan adanya di hati dan pikiran seseorang. Oh jadi ini ya lebih ke pemahaman murid-murid ya Bang ya? Ya, pemahaman. Ya, dalam konteks pelajar bisa kita ini konteks pelajar ya. Dalam konteks pelajar bisa kita artikan misalnya seperti halnya rasisme, pelecehan, terus rasisme, pelecehan itu sudah masuk dalam konteks pelajar itu paham intoleransi. Namun intoleransi ya, namanya intoleransi kan bisa kita lakukan pendekatan, pembinaan dan ini begitu Mbak Suja. Dan kalau menurut Abang sendiri nih Bang, kasus bullying ini kan di Indonesia ini lumayan tinggi. Nah itu bisa menjadi salah satu faktornya nggak sih Bang? Ya, tadi kita sampaikan bahwa faktornya itu banyak. Salah satunya yaitu bullying, terus rasisme, terus pelecehan. Nah, inilah fungsinya kita. Kami memberikan edukasi. Fungsinya guru-guru, fungsinya teman-temannya untuk saling mengingatkan. Dan di sekolah setiap kali kami melakukan sosialisasi selalu kami sampaikan secara umum untuk kita melakukan pencegahan ini kita harus menguatkan 3 pilar trilogi pendidikan. Apa itu? 3 pilar trilogi pendidikan itu adalah 1 rumah, 2 sekolah, 3 lingkungan. 3-tiganya ini harus ada harmonisasi dan kolaborasi yang kuat agar ya antara orang tua, guru, anaknya dan lingkungannya saling mengawasi dan melindungi, sehingga yang namanya bullying, rasisme, terus pelecehan, bahkan yang namanya paham intoleransi, radikalisme dan terorisme itu tidak segampang itu bisa masuk ke lingkungannya. Benar banget, karena dari lingkungan keluarga sendiri udah kokoh tadi ya Bang. Ya, begitu maksudnya. Nah, kalau
untuk abang sendiri nih bang, kalau misalnya nih ya kayak di Indonesia ini kan terutama di Bengkulu ya, misalnya kayak kemiskinan, terus ketimpangan sosial atau mungkin kesenjangan sosial bahkan ya bang, ini apakah bisa memicu untuk masuknya intoleransi dan radikalisme ini sendiri bang? Ya begitu. Jadi selama ini masyarakat secara umum beranggapan bahwa salah satu penyebab pelaku teror ini adalah ekonomi yang kurang mampu, terus ekonomi yang kurang lah, terus depresi dan lain sebagainya. Namun sebenarnya anggapan itu dapat ditepis pada kejadian teror 2018 kalau masih ingat, bom Surabaya. Pada saat itu satu keluarga meledakkan diri, dan satu keluarga itu ya bukan orang yang mempunyai ekonomi yang rendah tadi, orang kaya malahan di Surabaya, orang kaya yang memiliki harta melimpah dengan harapan mereka nanti kalau sudah mati bunuh diri itu bisa masuk surga dan memiliki harta yang melimpah luah begitu. Jadi ya nggak selalu terkait dengan faktor ekonomi yang kurang misalnya begitu. Gitu. Oke, Sobat Semantik, menarik sekali ya bahasan kita hari ini bang, agak serius nih ya. Oke Sobat Semantik. Nah lanjut lagi nih ya bang ya. Kalau untuk di lingkungan sekolah sendiri, menurut abang nih ya, atau mungkin saran dari abang nih, gimana nih bang untuk mencegah yang paling dari akarnya dulu nih, intoleransinya gimana nih bang? Dalam melakukan pencegahan itulah tadi kami sampaikan bahwa mari kita berikan edukasi kepada adik-adik kita, kepada anak-anak siswa khususnya di Seman 3 ini, Seman 3 ini. Perlu kami sampaikan bahwa sekarang ini kan sedang marak-maraknya penggunaan handphone ya, media sosial. Jangankan anak SMA, sekarang SMP, SD saja anak-anaknya sudah megang-megang handphone kan. Perlu kami sampaikan bahayanya di media sosial ini, Mbak. Jadi berdasarkan hasil survei temuan konten kami yang bersifat radikal itu ada sekitar 46%, bersifat intoleran itu ada sekitar 34%, yang bersifat teror 1%, yang moderatnya hanya 19% saja. Jadi sangat timpang pemberitaan yang ada di media sosial itu. Makanya perlunya peran kita semua, para dewan guru dan orang tua yang ada di rumah, terus lingkungannya, untuk selalu mengingatkan dan mengawasi anak-anaknya. Untuk melakukan pencegahan ya bisa diaktifkan misalnya dalam proses belajar mengajar, terus ekstrakurikuler, terus tingkatkan masalah kebangsaan dan lain sebagainya kan, harus kita tanamkan sejak dini supaya mereka mempunyai bekal seperti itu. Oke, apalagi kalau di lingkungan SMA ini kan anak yang baru beranjak remaja ini ya, lagi ini ya, sedang mencari ini jati dirinya, lagi darah muda lah ya. Iya, karena ini mudah terpengaruh biasanya ya bang ya. Oke Sobat Semantik nih, Sobat Semantik gimana nih bahasan hari ini, menarik sekali ya Sobat Semantik. Nah kalau menurut abang sendiri nih bang, boleh dong kasih pesan-pesan untuk Sobat Semantik nih biar terhindar dari sikap intoleransi, radikalisme hingga terorisme nih bang. Boleh dong dikasih nih pesan-pesannya. Sebelum kami masuk ke pesan-pesannya, perlu kami sampaikan bahwa di Bengkulu sendiri kita pernah pada tahun 2017 itu ada 2 orang mahasiswa UNIP pada saat itu berkeinginan, karena mempunyai giroh yang sangat tinggi, semangat yang sangat tinggi, berkeinginan berangkat ke daerah konflik yaitu Suriah pada saat itu. Mau berangkat ke Suriah terus sampai Turki, kita cegat dan kita kembalikan ke Indonesia. Pada saat kita lakukan interogasi, pada saat kita lakukan kita gali informasinya lah dengan yang bersangkutan berdua ini, mereka menyampaikan bahwa mereka aktif dalam bermedia sosial. Terus mereka aktif mengikuti pengajian kelompok teror yang ada di Bengkulu, sehingga setelahnya pada tahun 2018 kita lakukan penegakan hukum terhadap kelompok terornya yang ada di Bengkulu. Jadi ya kita mempunyai sejarah ya Bengkulu ini. Generasi muda pun contohnya mahasiswa UNIP 2 orang pernah
pernah berkeinginan berangkat ke Suriah, daerah konflik. Dua-duanya sudah selesai menjalani proses hukum dan ada di Bengkulu. Bahkan salah satunya anak dosen pada saat itu. Terus ini sebelum masuk ke pesan-pesannya, perlu kami sampaikan bahwa Bengkulu ini tidak pernah lepas dari historik sejarah pelaku teror. Kalau masih ingat bom Bali tahun 2002, bom Bali tahun 2002 yang dilakukan oleh Nurdin M. Top dan Dr. Azhari, kedua-duanya dua-duanya melakukan peledakan di Bali, bom Bali, menewaskan sekitar lebih kurang 200 orang yang pada saat itu keinginan mereka menewaskan bule, ternyata banyak orang Indonesia, orang Jawa Timur pada saat itu kan. Jadi kedua-duanya pernah bersembunyi dan berada di Bengkulu. Kedua-duanya, iya. Sebelum masuk ke bom Bali, kalau masih ingat pelajaran sejarah bahwa ada pesawat yang menabrakkan diri ke gedung WTC yang dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda, itu merupakan efek dari kesakit hatiannya kelompok Al-Qaeda ini yang sebelumnya dijanjikan oleh Amerika akan diberikan pembiayaan, akan dimanja-manja lah mereka ini. Ternyata tidak dan mereka melakukan penyerangan itu. Efeknya adalah afiliasi di bawahnya melakukan serangan kemana-mana. Salah satunya bom Bali 2002 itu. Terus 2003 kalau masih ingat bom JW Marriott di Jakarta, itu pelakunya namanya Asmar Latinsani, orang Bengkulu. Iya, jadi kita nggak pernah lepas dari sejarah. Ya, jadi kembali lagi ke pesan-pesan tadi kami sampaikan pada adik-adik kami, para pelajar. Ayolah tetap semangat dalam belajar. Gapailah cita-cita kalian setinggi mungkin karena sudah semangat dalam belajar, insya Allah akan terjauh dari paham intoleransi, radikalisme dan terorisme. Ada pepatah ahli strategi perang Tiongkok namanya Sun Tzu menyampaikan bahwa ini dalam konteks pelajar ya, menyampaikan bahwa ketika kamu mengenali dirimu sendiri dan mengenali orang lain, insya Allah kamu akan berhasil, kamu akan memenangkannya. Jadi kamu akan dalam konteks pelajar kamu akan berhasil menggapai cita-citamu. Tapi ketika kamu tidak mengenali orang lain namun mengenali dirimu sendiri, ya masih ada kemungkinan lah untuk berhasil atau menang. Namun ketika kamu tidak mengenali dirimu sendiri dan tidak mengenali orang lain, ya kamu dalam ambang kehancuran, dalam ambang bahaya. Sehingga dalam konteks pelajar ya harus selalu fokus dan harus selalu ya semangat dan tunjukkanlah kita ingin selalu menunjukkan eksistensinya pemuda yang selalu bersemangat dalam belajar, begitu. Ya tentunya juga lebih saling menghargai perbedaan ya Bang ya. Oke. Tapi sejauh ini nih Bang, kalau boleh tahu, ini ya sudah penasaran. Sejauh ini sejauh Abang berkarir di tim Densus 88 keren ya namanya ya. Udah berapa kasus sih yang Abang temuin di lingkungan sekolah di Bengkulu nih Bang? Saya berdinas di Densus 88 kurang lebih sudah 8 tahun. Namun hitungan 8 tahunnya lebih banyak saya di Jakarta. Saya di Bengkulu baru kurang lebih 3 tahun lah di Bengkulu. Terkait dengan pelajar, memang kalau di Bengkulu, ini Bengkulu ya, kita bicara Bengkulu ya untuk mengarah ke radikalisme dan aksi teror masih belum ada. Namun ya namanya potensi akan selalu ada. Ini kan pemahaman ya. Pemahaman ini kan ada selalu di hati dan pikiran seseorang. Kita nggak pernah tahu di lingkungan kita nggak akan pernah tahu apakah sudah ada yang terpapar, sudah ada yang terdoktrinisasi dan lain sebagainya. Ini juga kami harus sampaikan Mbak Suja terkait dengan banyak sekali pertanyaan masyarakat. Kenapa pelaku teror itu selalu dikaitkan dengan agama Islam? Selalu ditanyakan terkait hal tersebut. Jadi kami sampaikan bahwa ya kenapa pelaku terorisme selalu dikaitkan dengan agama Islam? Karena kita Indonesia ini ya mayoritas umat Muslim. Ya kalau kejadian terornya di India, ya kemungkinan pelakunya adalah yang beragama Hindu begitu kan. Karena yang mayoritas
agamanya yang ada di negara tersebut. Namun hal tersebut dapat ditepis pada kejadian teror tahun 2015, kalau masih ingat kejadian teror bom Mall Alam Sutra yang dilakukan oleh yang namanya Leopard. Itu beragama Nasrani. Dia melakukan peledakan teror di mall tersebut dengan motif uang pada saat itu, memeras dengan Bitcoin. Seperti itu Mbak Suja. Oke, jadi banyak ya kasus-kasus dan juga mungkin tanpa kita sadarin di lingkungan kita ada yang sudah terpapar ya, Bang ya. Begitu. Oke. Nah, ini agar tidak terpapar nih ya, baik murid maupun guru ataupun lingkungan keluarga nih. Gimana nih menurut Abang nih kiat-kiatnya biar kita nggak mudah terpengaruh nih? Kiat-kiatnya tentu banyak sekali ya. Yang jelas ya kita harus selalu berpikiran secara positif. Ya perlu diketahui bahwa yang namanya radikal itu kan tidak mulu-mulu dalam artian negatif ya. Radikal dalam artian positif bagus. Misalnya radikal dalam belajar itu bagus. Namun yang nggak bagus itulah adalah radikalisme. Kami sendiri di Densus 88 Anti Teror Polri, Mbak Suja, kami melakukan pencegahan ini dengan 3 cara, yaitu dengan yang pertama adalah melakukan kontra ideologi. Kontra ideologi adalah di mana kami melakukan sosialisasi di sekolah-sekolahan, di pesantren, universitas, dengan stakeholder terkait, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kontra radikal, yaitu kami lakukan pendekatan terhadap ex-napiter, mantan-mantan teroris, terus kepada para keluarga napiter dan lain sebagainya. Terus ada juga namanya kontra narasi. Ya, kontra narasi inilah yang kami lakukan untuk untuk memberikan bandingan berita-berita kebaikan yang ada di media sosial yang sudah saya sampaikan tadi, yang yang bersifat intoleran sekitar 46%, radikal 46%, intoleran 34%, teror 1% dan moderatnya 19% saja. Itulah kami melakukan kontra narasi. Kami share berita-berita kebaikan juga setiap harinya kami share juga berita-berita kebaikan yang ada di media sosial, supaya masyarakat memahami yang mana nih berita yang benar, yang mana nih berita hoax, begitu dapat menilainya. Dan kiat-kiatnya tadi ya itu kita harus menguatkan 3 pilar pendidikan, harus saling mengawasi, harus selalu melindungi dan saling mengingatkan antar sesama. Begitu. Oke. Dan juga selalu menebar kebaikan seperti Bang Alpino dan tim juga selalu berbagi kebaikan, apalagi di bulan Ramadan ini tetap ini ya Bang ya, tetap nanti mau kemana lagi nih setelah ini? Kita keliling lah. Ke sekolah-sekolah, ke radio. Kita gunakan berbagai media online, podcast, terus televisi, radio, dan kita lakukan sosialisasi secara langsung. Kita juga silaturahmi dengan stakeholder terkait, para tokoh. Begitulah kita lakukan semua hal karena kami ingin menyampaikan bahwa pencegahan ini adalah tugas kita bersama, bukan Densus 88 saja. Ya, dengan kita bersama, insya Allah Indonesia ini akan aman, damai selalu, khususnya Bengkulu ya. Gitu. Oke, jadi harus ada kolaborasi juga nih ya Bang ya, dari tim Densus 88, dari sekolah dan juga di lingkungan masyarakat nih. Sobat Semantik, luar biasa sekali nih ya. Obrolan di hari ini berdaging banget nih. Kalau kata berisi ya. Iya. Nih, kapan lagi nih kita dapat ilmu nih dari narasumbernya langsung nih Sobat Semantik ya. Nanti mungkin suatu saat Sobat Semantik yang akan menggantikan posisi Bang Alpino nantinya ya. Luar biasa sekali. Oke Sobat Semantik, menarik sekali ya obrolan di hari ini, dan juga nih kita mendapatkan teman baru kita ya. Ada Bang Alpino juga tentunya. Ini jangan lupa main-main lagi nih Bang ya ke sini ya. Ini kan udah kedua kalinya nanti ya. Nanti ketiga kali. Nanti kita podcast lagi nih ya. Siap. Oke Sobat Semantik, seru banget ya obrolan di hari ini. Dapat ilmu baru, informasi baru tentunya langsung dari pakarnya nih Sobat Semantik ya. Dan jangan lupa nih Sobat Semantik, saksikan terus Semantik Podcast, dan juga ada program Ramadan ya. Top upin dong ya, jangan lupa nih. Jangan lupa ditonton ya Bang. Udah subscribe ya? Udah ya? Sudah dong.
Oke, terima kasih banyak nih Bang. Senang banget nih hari ini udah kedatangan tim Densus 88 ke sini ya. Nah, Sobat Semantik, sampai di sini dulu obrolan kita hari ini. Ambil yang baik-baiknya aja nih ya Sobat Semantik dari obrolan kita, yang selebihnya tinggalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Terima kasih ya Bang. Sama-sama. Channel inspirasi dan edukasi Semantik Podcast, all about education.